Come on, itu tuh manusia guys, bukan ayam panggang gitu kan. Kebayang nggak? Ya, kebayang nggak itu mobil panas banget. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, kalian lagi nonton OMG Story, kisah tentang para disabilitas yang unbelievable banget dan pastinya bikin kalian ngelus dada dan bilang, oh my god, sama aku, Eka. Hai guys, ini adalah OMG Story, jadi edisi baru di YouTube channel aku. Ini playlist baru ya, jadi nanti kumpulan OMG Story-nya ada di playlist OMG Story. Jadi OMG Story ini atau Oh My God Story ini merupakan playlist yang berisi kisah para disabilitas yang unbelievable atau kayak nggak bisa dipercaya banget, kadang ngegemesin, heartbreaking bisa jadi, dan bisa jadi berkaitan sama kriminalitas, baik yang dilakuin sama disabilitas ataupun kriminalitas yang terjadi sama disabilitas guys. Pokoknya ini kisah nyata ya. So ini edisi baru di YouTube channel aku, bener-bener kalian suka ya. Oke guys, jadi di episode pertama OMG Story ini aku bakalan ngebahas kisah yang benar-benar heartbreaking banget, dan aku yakin kalian juga gonna think the same kayak aku. Kisah itu benar-benar heartbreaking, ngegemesin, kayak nyebelin, kayak ngelus dada dan bilang oh my god, benar-benar oh my god banget ya. Jadi ini adalah kisah pembunuhan yang terjadi sama seorang remaja disabilitas pengguna kursi roda guys. Jadi ini pembunuhan ya, dan si gadis remaja ini yang merupakan disabilitas ini, dia harus meninggal sia-sia karena terpanggang selama 5 jam di dalam mobil guys. Dan menurut pengadilan, pelakunya adalah ibu kandungnya. Ih, gimana? Oh my god banget kan, ngegemesin banget. Makanya kalian harus nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu guys. Jadi korbannya ini merupakan seorang remaja disabilitas cewek, usianya masih 13 tahun dan namanya adalah bukan Ade, namanya Christina Pangalang. Ya, Christina Pangalang. Ade kecil berusia 13 tahun ini merupakan siswi di salah satu middle school atau kayak SMP di Colton County, South Carolina, Amerika Serikat. Jadi guys, adik Christina ini dia itu disabilitas pengguna kursi roda guys. Jadi menurut berita atau kayak pihak berwenang mengatakan bahwa adik kecil ini memang dia itu kurang capable atau kayak kurang memiliki kecakapan dalam kayak mobilitas guys, karena emang disebutin dia pengguna kursi roda ya. Dan si adik Christina ini dia itu tinggal sama ibu kandung plus sama saudaranya atau sister kandungnya juga. Tapi kalau ayahnya sih udah nggak ada di situ guys, karena emang udah divorce ya. Jadi si ibu kandungnya si Christina ini sama ayahnya Christina itu udah divorce alias udah cerai. Nah, si ibu, Rita Pangalang, usianya 49 tahun, itu merupakan seorang guru. Dan dia itu punya gebetan, alias punya pacar guys, namanya Mas Larry King, usianya 41, Mas atau Om ya? Ya, Om Larry King, usianya 41 tahun. Dan dikenal ya, adik Christina ini merupakan seorang disabilitas yang murah senyum, yang suka bahagia, suka nyapa-nyapa guru di sekolah, pokoknya kayak happy gitu loh hidupnya, layaknya remaja lain lah ya, meskipun dia pengguna kursi roda atau disabilitas gitu. Jadi emang lovable banget gitu deh anaknya. Tapi ternyata guys, kayak aku udah bilang di awal, nyawanya harus melayang sia-sia karena kelakuan bejat si ibunya ya. Walaupun kayak nggak di-reveal secara pasti motif kejahatan itu apa, kenapa si ibu kandungnya tuh tega membunuh adik Christina ini. Tapi pengadilan court hearing yang menyatakan bahwa dia bersalah guys, bersalah membunuh si adik Christina ini. Gimana ya kronologisnya? Well, jadi kronologisnya itu kayak cukup konyol dan gak masuk akal dan bikin kayak kita ngerasa emang ini pembunuhan gitu loh, kayak sengaja banget gitu loh si ibu kandungnya ini
ninggalin si Christina ini di dalam mobil, guys. Tadi kan aku udah bilang kan, jadi si adik Christina ini terpanggang gitu aja di dalam mobil gitu. Dan sedihnya banget, yang heartbreaking dan ngegemesin banget, 5 jam guys. Jadi si adik Christina ini ditinggal ya di dalam mobil sekitar jam 11 pagi pada hari Senin kalau nggak salah, Senin pagi kayak bulan Agustus tahun 2019 guys. Jadi dia ditinggal di dalam mobil. Kayak ceritanya tuh mungkin mereka habis pergi gitu kan, dan rumah mereka tuh kayak ada di Carlton kalau nggak salah, Carlton County, South Carolina, USA, di Amerika Serikat. Jadi bukan di Indonesia, bukan di Sukabumi, bukan di Malang, bukan di Bangka, bukannya. Jadi ini di Amerika guys, tapi ini kisah nyata. Oke, jadi waktu itu mereka itu habis pergi, dan si ibu kandungnya ya masuk ke dalam rumah, meninggalkan si adik Christina ini sendiri di dalam mobil guys. Kebayang gak sih, dia itu kan kayak disabilitas kan, dan pengguna kursi roda. Mungkin dia kayak nggak capable ketika dia nggak ada alat bantu kayak kursi roda gitu guys. Ya bener-bener ngelus dada banget. Kok bisa ya si ibu ini tuh kurang ajar banget ninggalin anak kandungnya guys. Dan ternyata polisi juga mengungkap bahwa dia itu bersekongkol sama pacarnya, yaitu Om Larry King yang usianya 41 tahun. Jadi kayak berondongnya Mbak Rita atau Tante Rita ya. Nah guys, jadi emang beneran literally 5 jam ditinggalin terpanggang di dalam mobil guys. Padahal ketika itu dilaporkan suhu udaranya tuh lagi hot banget gitu ya, meskipun aku sih nggak se-hot udaranya ketika itu ya. Apaan sih? Ya pokoknya hot banget, jadi lagi kayak summer gitu di Amerika kayak sekarang di Australia. Di Adelaide tuh lagi summer dan kayak 30 derajat lebih guys. Dan dilaporkan ketika itu suhunya tuh kan kalau di Amerika tuh Fahrenheit ya. Measurementnya tuh Fahrenheit atau apa sih bacanya? Ya pokoknya gitu sekitar 130 sampai 135 F ya. Dan kalau dikonversi ke Celsius itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celsius. Panas banget kan? Bener-bener kayak kalian mungkin kalau manggang ayam juga jadi ayam kalian masukin ke dalam mobil bisa-bisa emang jadi ayam bakar gitu ya, chicken and chips kali. Nah, dan tapi yang dimasukin ke dalam mobil itu adalah seorang gadis unyu-unyu remaja disabilitas pula guys. Kayak hatinya tuh di mana? Benar-benar heartbreaking banget kan? Itu ibu kandungnya sendiri guys, literally 5 jam. Ya jadi aku ulangi lagi kronologisnya. Jam 11 pagi si ibunya itu ninggalin si si adik Christina ini di dalam mobil. Terus dia ngaku ke polisi kalau dia itu lupa tuh, oh iya, sempet ninggalin anak aku di mobil. Itu udah 1 jam guys. Jadi dia 1 jam baru ingat katanya dia ninggalin anaknya di dalam mobil. Masuk akal gak sih? Ya mungkin bisa jadi ya orang lupa. Tapi kebangetan banget guys. Masa iya lupa ninggalin anaknya di dalam mobil? Anak segede itu kan 13 tahun umurnya guys. Bener-bener gak masuk akal. Makanya pengadilan udah udah yakin aja gitu loh, memvonis kalau dia bersalah sama si pacarnya itu, si Om Larry King, oke? Nah, jadi sekitar jam 12, 1 jam setelah dia ninggalin, dia ingat. Akhirnya dia ngecek mobilnya, guys. Oh, ternyata Christina emang ada di dalam, guys. Dia tahu ada Christina di dalam mobilnya itu. Tapi, bego banget. Katanya, dia nggak bisa ngebuka mobil itu, jadi kayak kekunci. Dia bilang Christina kejebak di dalam dan kayak kelok gitu mobilnya. Percaya gak sih? Ya, tapi itu yang dia bilang ke pengadilan guys. Akhirnya dia pun pergi sama pacarnya sih, yang namanya Om Larry King itu. Alasannya katanya dia pengen nyari kunci serep. Dia pergi tuh entah ke toko bangunan, entah kemana, pokoknya pergi deh nyari kunci serep buat ngebuka si mobilnya itu biar Dek Christina bisa keluar. Tapi bener gak sih? Atau cuma alasan? Ya pokoknya intinya pengadilan udah memvonis mereka berdua bersalah guys. Pembunuh ya, membunuh anaknya yang namanya Adek Christina itu. Ya ampun, aku tuh kayak gak habis pikir ya. Kayak itu benar-benar di luar di luar pikiran aku, nalar gitu. Itu cuacanya panas, siang bolong, kebayang gak jam 12 siang, terus dia bingung katanya kunci serep di mana. Apa iya gitu, dia nggak kayak ngontak keluarganya atau gimana. Cuman kayak di laporan tuh nggak ada. Dia kayak udah aja gitu enteng, oke kita cari kunci serep ya, pergi buat ngebuka si mobil ini biar bisa ngeluarin Dek Christina. Come on, itu tuh manusia guys, bukan ayam panggang gitu kan. Kebayang nggak ya, kebayang nggak itu mobil
panas banget cuacanya, 39-40 derajat Celcius. Aku aja sekarang di sini bukan di dalam mobil ya, sekitar mungkin ini 31 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius sekarang ini, dan rasanya tuh gerah banget ya guys, gerah banget, apalagi itu di dalam sebuah mobil guys. Suhunya betapa panasnya, dan airconnya alias AC-nya itu mati. Kebayang nggak? Udah jadi ayam panggang kan ya di dalam mobil kayak begitu. Terus ya udah, akhirnya mereka pergi dan mereka kembali beberapa jam kemudian guys. Rencananya sih mau ngebukain pintu kan ya, mau nyelamatin anaknya ini, tapi ternyata udah sia-sia guys. Nasi udah jadi bubur guys. Jadi ketika pulang ke rumah dengan bawa kunci serep, si ibu kandung ini, ya Tante Rita sama Om Larry ini ternyata udah menemukan bahwa si Christina ini udah meninggal dunia guys. Jadi emang udah diselamatin sama anggota keluarganya, dan itu sekitar pukul 4:15. Ya, jadi sekitar udahlah 5 jam ya, dari jam 11 sampai jam 4. Udah benar-benar kepanggang guys. Ya, jadi udah nggak bernyawa. Jadi ada anggota keluarga yang emang menyelamatkan Christina. Jadi kayak sia-sia aja dia bawa kunci serep kan, karena emang udah dikeluarin Christinanya, udah tergeletak di tanah di sebelah mobilnya guys. Akhirnya mereka nelpon 911. Jadi 911 itu kayak telepon emergency gitu di Amerika. Jadi kalau ada apa-apa kalian telepon aja gitu ya, misalkan ups, laptop aku. Jadi nelpon 911 dan ternyata tim tanggap darurat datang. Tapi sayang banget, jadi kayak beyond help gitu loh, jadi di luar bantuan gitu, jadi kayak udah nggak terselamatkan nyawanya adik Christina ini guys. Sia-sia satu nyawa manusia, dan itu disabilitas, adik disabilitas ya, meninggal dunia karena entah kelalaian atau entah disengaja dari ibu kandungnya plus calon bapak tirinya alias pacarnya ibunya guys. Aduh, nggak tahu deh ya, nggak habis pikir gitu. Dia tuh nyari kunci serep atau emang lagi shopping gitu ya. Siapa tuh lagi window shopping gitu. Dia lupa, udah tadi lupa 1 jam ninggalin anaknya di mobil, udah gitu. Mau nyelamatin katanya, kekunci. Terus pergi ngucluk nyari kuncinya, kunci serepnya, pergi, nggak tahu window shopping kali. Ya udah, melayang aja nyawanya, bener-bener heartbreaking banget. Dan katanya menurut family-nya gitu, jadi relatifnya gitu, kerabat mereka bilang si ibunya ini ya alias Tante Rita ini sering ninggalin Christina di rumah sendirian guys. Jadi dia sering pergi ke bar, pergi hangout, mungkin pacaran di bawah pohon, I don't know. Jadi kayak sering pergi ninggalin deh Christina sendiri. Dan emang pengadilan sebenarnya sih Tante Rita sama Om Larry King ini ngaku bahwa no, nggak mungkin lah kita ngebunuh anak kita sendiri gitu ya, maksudnya nggak mungkin lah, Christina udah kita openi selama ini, apalagi dia disabilitas, ngapain kita ngebunuh dia, kayak jahat banget. Tapi pengadilan menyatakan emang si dua pasangan ini tuh bersalah guys, meskipun gak di-reveal ya, di berita tuh gak di-reveal kenapa mereka itu ngebunuh si anaknya ini. Yang jelas vonis hakim udah dijatuhkan, mereka harus dipenjara dan membayar jaminan sekitar 150.000 US dollar. Oke, jadi dibagi dua nih ya patungan. Jadi Tante Rita bayar 100.000 US dollar, sedangkan Om Larry King bayar 50.000 US dollar. Oke, karena dia nggak mungkin sekongkol kali ya. Tapi yang ngegemesin lagi, ini sister macam apa gitu ya, sibling macam apa. Saudaranya si Christina ini, almarhumah Christina ini, ngebelain ibunya guys. Jadi waktu court hearing, jadi kayak pendengaran kesaksian di pengadilan bla 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 something like that, si anaknya Tante Rita yang lain alias sisternya Dek Christina ini ngaku bahwa ibunya itu bukan penjahat. Ibunya itu sayang banget sama anak-anaknya, termasuk sama adik Christina guys. Jadi nggak mungkin lah ibunya ngebunuh adiknya, apalagi bikin adiknya jadi kayak dipanggang di dalam mobil gitu guys. Tapi ya sekali lagi ya, mungkin pengadilan pihak berwenang lebih tahu nih ya, mungkin udah mereveal bukti-bukti bahwa memang si Tante Rita sama Om Larry ini masalah guys. Apalagi menurut catatan kriminal, keduanya itu memang pernah tercatat melakukan tindakan yang berkaitan sama kepolisian guys. Jadi kayak pengerusakan, terus juga Om Larry-nya tuh pernah kayak pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga or something like that. Jadi emang
ya gitu deh, pihak berwenang udah lebih tahu ya guys. Beberapa pihak guys, termasuk pihak dari Institut Kesehatan, karena maksudnya kayak ketika kita berada di dalam ruangan yang panas ataupun kayak ya pokoknya kita dapat suhu yang panas banget, yang benar-benar tubuh kita nggak bisa handle guys, itu akan mengakibatkan kerusakan syaraf ataupun kerusakan organ tubuh, atau yang paling fatal bisa juga menyebabkan kematian. Nah ini yang diduga terjadi sama adek Christina Pangalang guys. Jadi remaja disabilitas ini ya, sama kayak aku disabilitas gitu, harus meregang nyawa sia-sia gitu aja karena memang dia menahan suhu yang begitu panas yang akhirnya merenggut nyawanya guys. Dan ini, oh my god, ini karena kelakuan ibu kandungnya sendiri ya, plus sama si Om Larry itu pacar ibunya guys. Ya aku sih nggak mau judge ya karena bukan polisi, cuma aku baca beritanya dan kumpulin dari sumber-sumber, emang pengadilan menyatakan mereka bersalah guys. Meskipun si Tante Rita ini katanya nangis-nangis, teriak-teriak di dalam tahanan guys. Katanya enggak, aku tuh enggak ngebunuh anak aku, nggak mungkin aku ngebunuh dia. No, I really love her. Bla 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 segala macam. Tapi ya udah, gimana ya Tante Rita? Emang pengadilan menyatakan Anda bersalah gitu loh ya. Ya itulah ya, udah vonis dari pengadilan begitu, dinyatakan memang terjadi pembunuhan terhadap adek Christina Pangalang, seorang remaja disabilitas pengguna kursi roda di Carlton County, South Carolina, USA. Gimana guys? Oh my god banget kan kisahnya? Inilah, kadang kisah-kisah tuh unbelievable gitu loh, bahkan heartbreaking, benar-benar kayak break into pieces banget gak sih hati kalian mendengar seorang remaja berusia 13 tahun, disabilitas pula, yang mungkin katakanlah nggak berdaya, ternyata harus meregang nyawa gitu aja di tangan orang tuanya guys. Kayak aduh, nggak banget gitu. Tapi ternyata kasus-kasus semacam ini guys, nggak cuman ini aja terjadi, jadi banyak banget tercatat gitu ya, bahwa disabilitas banyak yang meninggal di tangan carernya atau di tangan pengasuh atau pendampingnya gitu loh guys. Jadi emang banyak banget. Mungkin di next OMG story aku bakalan share hal lainnya yang heartbreaking juga, tapi mudah-mudahan nggak makin banyak ya kisah-kisah heartbreaking, atau mungkin nanti inspiring, pokoknya gitu guys. Jadi menurut data emang banyak sih carer itu kadang yang ya emang nggak semua ya, tapi emang cukup banyak datanya yang emang carer itu entah sengaja ataupun gak sengaja merenggut nyawa si orang yang ia dampingi atau ia asuh gitu guys. Sedih banget, heartbreaking. Oke guys, jadi itu cerita singkat di episode pertama OMG Story alias Oh My God Story dari aku, dan dari kisahnya adek Christina Pangalang yang dibunuh terpanggang meninggal di dalam mobil ketika suhu udara sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri bernama Rita Pangalang plus pacar Tante Rita ini yang bernama Om Larry King. Oke, sedih banget, dan mudah-mudahan hal semacam ini gak akan terjadi pada disabilitas lainnya termasuk sama aku. Dan please ya, don't try this at home. Jangan, baik disabilitas ataupun non-disabilitas, jangan saling bunuh, jangan saling ngelakain. Oke, mudah-mudahan kita bisa hidup dalam harmoni dan saling membantu. Oke, alright guys, thank you so much for watching my video and see you later, alligator. Bye.